Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silatul Rahim dan Rasil TV tiap Selasa menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husein Alatas, Angkal Firman, dan Ustadz Heri Nurdi. Alhamdulillah semuanya sudah hadir studio. Kita hari ini akan mengambil tema hidup dalam Islam. Ya, kepada Angkal Firman, tafadhal untuk pengantarnya. Terima kasih banyak Mas Heri dulu, Ustaz. Enggak. Ya, gitu. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, kita kayaknya semua orang, hampir semua orang umat Islam udah biasa mendengar Islam yang kafah. Saya udah sering dengar, kalau jadi Islam total, Islam yang kafah. Lantas saya mencari-cari Ustaz, bertanya-tanya, Islam yang kafah itu seperti apa sih maksudnya? Saya coba membuka sirah sahabat gitu ya Ustaz. Ternyata di antara sahabat Nabi juga ada sahabat yang tidak menghafal Al-Quran ya Ustaz. Tetapi hidupnya lurus gitu Ustaz. Mengikuti cara perilaku Nabi, santun, akhlaknya baik, gemar membantu. Walaupun nggak hafal Quran. Tapi kalau saya tarik ke zaman sekarang Ustaz. Ada orang-orang yang hafalan Al-Qurannya hafiz Quran. Hafal banyak hadis, ibadahnya siang malam, berdakwah kemana-mana, tapi kurang memperhatikan perasaan orang lain. Misalnya ngomong mau nyinggung, seenaknya aja, berperilaku seenaknya aja, nyebar fitnah seenaknya aja. Terus saya jadi bertanya-tanya Ustaz, di antara dua contoh ini, mana yang lebih masuk Islam yang kafah? Atau arti Islam yang kafah itu sebenarnya apa sih Ustadz? Biar lebih jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ikhwan di studio, Ustadz Heri, Angkal Firman, Mas Krisna, dan rekan-rekan yang menemani kita. Begitu pula para pendengar, para pemirsa. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang disampaikan oleh Angkal Firman, sering kita mendengar dari sebahagian ikhwan seruan agar kita masuk ke dalam Islam yang kafah. Hal ini dipetik dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Kita bertanya di sini, kata kafah ini merupakan keterangan dari Islam. Apakah keterangan bagi orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ya, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalau kita jadikan kafah keterangan dari Islam, kita tahu antara yang diterangkan sama keterangan harus seimbang, harus selaras. Di mana kafah ini dalam bahasa Arab ya, selalu digunakan untuk jamaah. Untuk jamaah ya, yang berakal. Ja'al qaumu kafah. Kaum datang secara menyeluruh, tidak ada satupun yang gaib di antara mereka. Kafah keterangan dari al-qaum yang menerangkan
bahwa mereka datang secara apa? Nah, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian fisilmi, ke dalam as-silim, kafah, secara kafah. Dia keterangan bagi orang yang beriman agar bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai. Apakah keterangan bagi as-silmi? Lalu mereka terjemahkan as-silmu itu adalah al-Islam. Padahal kita tahu dalam bahasa Arab kata as-silmu, as-salmu, as-salam artinya kerukunan, kebersamaan, tidak bertentangan, berselisih dan bermusuh-musuhan. Nah, Allah ingin mengajak kita bersatu dalam Islam agar kita tidak bercerai-berai, berselisih dan berkelompok-kelompok. Karena Islam baru akan memenuhi janjinya untuk mereka-mereka yang beriman apabila mereka bersatu. Bila persatuan mereka hilang, walaupun secara individu mereka beriman, secara individu mereka sebagai seorang muslim dengan mudah akan dipatahkan oleh apa? Oleh kekuatan-kekuatan yang bersatu walaupun jumlah mereka tidak banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan bekerja samalah kalian untuk saling mengingatkan agar bersabar. Karena terkadang pada saat-saat lemah, walaupun dia seorang ustaz, seorang pejuang, membutuhkan motivasi, dorongan, hiburan bagi dia pada saat-saat dia berhadapan dalam keadaan lemah. Kemudian warabitu, kita tahu rabata yarbitu diambil dari kata mengikat. Lidi yang jumlahnya banyak, kalau tidak diikat, mudah dipatahkan. Tapi di saat dia terikat menjadi satu kesatuan, maka amat sulit bagi kita untuk mematahkannya. Begitu pula umat Islam. Kalau mereka bersatu, mereka akan kuat. Bercerai-berai dengan mudah mereka akan dipatahkan bagaikan lidi yang terpisah-pisah. Jadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian semua masuk ke dalam as-silim secara kafah, arti ke dalam kerukunan, persatuan, perdamaian, dan jangan kalian bergolong-golongan, berpecah belah, akhirnya melemahkan kekuatan kalian. Jadi kata kafah di sini keterangan dari orang yang beriman agar mereka bersatu, masuk ke dalam as-silim. As-silmu itu artinya dalam bahasa Arab, demikian pula as-salmu, demikian pula as-salam, menunjukkan apa? Suasana yang kondusif, yang damai. Baru umat Islam akan mampu sukses dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam kebijakan-kebijakan politik. Apabila mereka bersatu dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar, mudah mereka selesaikan dengan potensi-potensi yang disatukan, akan melahirkan kekuatan yang luar biasa dan memberikan kita banyak solusi. Kalau gitu ini ayat persatuan lagi ya Ustaz ya sebetulnya. Oleh karena itu ayat-ayat berikutnya Allah mengatakan kana nasu ummatan wahidah. Manusia tadinya satu umat. Begitu mereka berselisih, Allah utus para nabi, para rasul untuk memberikan peringatan. Allah turunkan bagi mereka kitab untuk menjadi apa? Hakim dan memberikan keputusan pada apa yang mereka perselisihkan. Oleh karena itu Allah ingatkan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat. Kalau kalian tergelincir setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan, bimbingan dan petunjuk dari Allah, fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kelemahan kita itu pada saat kita bercerai-berai, berselisih dan bergolong-golongan. Adapun Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk betul-betul hidup sesuai dengan tuntunan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Islam itu ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, ajaran yang bersifat komprehensif.
menyangkut kehidupan pribadi kita, berumah tangga, bermasyarakat, ekonomi. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Juga hanya berkaitan dengan hal-hal yang kembali kepada budaya, seni. Ada aturan-aturan dan rambu-rambu agama Allah. Nah, orang yang taat dan patuh dalam mengikuti bimbingan petunjuk Allah, ya, orang tersebut dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kata takwa itu dalam bahasa Arab diambil dari akar kata waqa yaqi wiqayatan. Kemudian takwa asalnya waqwa. Waqwa diambil dari kata waqa tadi, artinya menjaga, melindungi. Nah, takwa ini merupakan apa? Merupakan naluri yang tumbuh dalam jiwa manusia. Seiring dengan apa? Seiring dengan ketaatan seseorang. Seiring dengan ketaatan seseorang dan kepatuhannya pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, naluri tersebut akan semakin kuat, yang akan menjaga, membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang diberikan petunjuk, dia mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuknya dan Allah akan tuangkan ketakwaan dalam hati mereka. Jadi ketakwaan ini harus selalu disiram dan dipupuk hingga betul-betul menyelimuti seluruh wilayah sanubari kita. Hingga apa saja yang kita akan ucapkan, yang kita dengarkan, yang kita lihat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam seluruh kehidupan kita, sejalan dengan apa? Keridhaan Allah. Kalau sekali waktu kita tergelincir karena khilaf, kita segera memohon ampun dan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian untuk bertakwa kepadanya. Manusia kan kemampuan mereka bertingkat-tingkat, betul enggak? Iya. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti takut, karena takut dalam bahasa Arab menggunakan kata khasyiya yakhsha dan khafa yakhafu. Kalau takwa ini sebaliknya. Takwa itu menjaga, memelihara. Qu anfusakum wa ahlikum nara juga berasal dari akar kata yang sama. Jaga, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kata takwa ini menjelaskan akan naluri yang ada dalam jiwa manusia, yang tumbuh seiring dengan kepatuhan dia kepada Allah dan pelaksanaan dia kepada apa-apa yang Allah perintahkan. Puasa membangun ketakwaan. Salat juga memupuk ketakwaan. Zakat juga akan memupuk ketakwaan seseorang, akan membuat dia tidak bersikap kikir, tidak bersikap egois, dan berbagi terhadap sesamanya. Ini semua akan memupuk ketakwaan dalam jiwa kita. Jadi berkaitan dengan kata Islam yang kafah, sebetulnya perlu ada perbaikan. Karena kafah di sini dalam bahasa Arab selalu digunakan untuk sifat dan keterangan atau hal bagi yang bagaimana? Bagi al-jamaah, bagi satu kaum, satu masyarakat yang berakal. Adapun kata silim juga menerjemahkannya untuk arti Islam secara langsung juga dipertanyakan. Karena arti kata dia dalam bahasa Arab adalah kerukunan, perdamaian, suasana yang kondusif, ya, jauh dari pertentangan dan permusuhan. Tapi umat Islam baru akan berada dalam suasana silim ini kalau mereka bersatu dalam agama Allah, mereka betul-betul tulus mengabdi kepada Allah, bukan mengikuti hawa nafsu dia dan dikuasai oleh kefanatikan. Jadi seperti yang Uncle Firman tadi katakan, seorang muslim itu yang sejati, seorang mukmin yang sebenar-benarnya yang bertakwa pada Allah, pada ucapannya, pada apa yang dilihat, pada apa yang didengar, dalam menggauli keluarganya, menggauli masyarakat di sekelilingnya, sikapnya terhadap sesama muslim, sikapnya terhadap orang di luar Islam yang sesuai dengan tuntunan Islam, dan dia menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Bila dia bersara tergelincir, dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Nah, orang semacam ini dikatakan sebagai orang yang bertakwa, yang menjalankan Islam secara utuh.
Salah pemahaman kita selama ini, Ustaz. Pemahaman anak tentang kafah itu salah selama itu. Nah, kalau seandainya seorang, katakan, seandainya seorang sholat, hafal Quran, jidatnya hitam, berkata kasar, mencaci, memberikan julukan yang tidak patut terhadap sesamanya, kemudian menyebarkan fitnah, mengumpat, orang semacam ini, Allah berikan nama fasik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama setelah orang yang beriman adalah apa? Adalah nama fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sama sekali amal ibadah dari orang semacam ini. Karena Allah mengatakan Allah hanya akan menerima dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu, seorang awam biasa yang pengetahuannya terbatas, yang menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, berupaya untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah, berkata baik, juga memandang yang baik, mendengarkan yang baik, dan gemar berbuat kebaikan. Orang seperti ini jauh lebih mulia dari orang-orang alim yang menghafal Quran, yang membaca dengan suara yang indah, yang diberikan keluasan ilmu. Orang awam tadi di mata Allah jauh lebih mulia. Jadi ilmu seseorang baru akan berarti di saat diamalkan. Nah, kita jumpai saat ini yang amat menyedihkan, banyak orang diberikan ilmu tapi mulutnya kotor, gemar mengumbar fitnah, memberikan julukan yang tidak patut terhadap sesamanya, yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi. Terlalu mudah menghakimi juga, Ustaz. Ada dua orang wanita berpuasa, tapi kegemaran kedua wanita ini kumpul-kumpul untuk membicarakan hal-hal yang buruk dari orang lain. Akhirnya mereka merasakan suasana yang lapar luar biasa. Pada saat itu mereka merasakan suasana yang lapar yang luar biasa. Akhirnya karena tidak tahan, mereka bertanya pada Rasul, boleh tidak mereka berbuka? Akhirnya Rasul berikan tos, ya, seperti mangkok begitu. Diperintahkan mereka untuk memuntahkan apa yang ada dalam perut mereka. Ternyata keluar darah-darah yang hitam dan daging-daging yang busuk. Itu langsung keluar gitu? Ya, ini sebagai pelajaran. Akhirnya mereka terheran-heran menyaksikan hal ini. Rasulullah mengatakan, itulah buah dari apa-apa yang mereka lakukan pada saat mereka berpuasa, mengumpat, membicarakan kejelekan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa artinya seseorang berbuka dari yang diharamkan Allah, berpuasa dari apa yang dihalalkan Allah? Orang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa dari apa yang biasanya dihalalkan untuk dirinya. Tapi Allah bimbing dia untuk menahan diri agar mampu memiliki kendali jiwa, kendali diri, dan tidak hanyut bersama tipu daya syaitan. Tapi dia berbuka dari apa yang diharamkan Allah. Dia menceritakan kejelekan orang lain, dia memfitnah, dia mencaci. Maka semua yang dilakukan oleh mereka yang berbuat seperti ini tidak akan mampu sama sekali mereka diselamatkan oleh ilmu mereka, oleh kedudukan mereka, dan Allah tidak akan melihat semua ini. Cuman capek sama lapar aja kalau gitu aja. Ya, betul. Ustaz, kalau di ayat yang setelah itu kan disebutkan fa in zaltum mimba di maja'atkum, itu kan sering kali Allah memberikan pengetahuan gitu kalau ketika tergelincir, kalau tapi di ujung ayat di sini disebutkan annallaha azizun hakim. Di ayat yang lain innallaha azizun ghafur. Di ayat yang lain ada juga yang innallaha ghafurur syakur. Sebetulnya itu isyarat untuk apa sih? Karena kadang-kadang kalau ada orang tergelincir kan sebetulnya dihukum aja gitu. Ya, banyak penutup-penutup dalam Al-Quran kalau kita lihat, ya. Seperti contohnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Allah tidak mengatakan innahu ala kulli syai'in qadir. Setelah Allah mempertunjukkan ayat-ayatnya kepada Rasulnya, Allah katakan innahu huwas sami'ul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Orang bertanya-tanya, apa hubungan antara penutup ayat ini, ya, dengan apa? Dengan firman Allah pada apa?
Ayat pada sebelumnya. ayat sebelumnya. Ini dalam satu ayat, tapi pada kalimat sebelumnya. Ayat. Kalau orang kembali pada kondisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diisrakan, dimi'rajkan, bagaimana kondisinya? Pertama, di tahun itu kan Amul Husni, Ya, sedang berada dalam kesedihan. ya, Secara personal, beliau ditinggal oleh Pamannya. Ibunda Khadijah, ditinggal oleh pamannya. Kemudian secara sosial, penolakan semakin menjadi-jadi karena penganiayaan juga, semakin bertambah-tambah. bahkan mulai mereka bersikap kasar terhadap Nabi kita Betul. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau tadinya beliau mendapatkan hiburan dari keluarganya, mendapatkan dukungan dan tameng dari pamannya Abu Talib sebagai kepala suku Bani Hashim. Begitu keduanya pergi, Rasulullah mengalami pukulan yang luar biasa. Cobaan yang amat berat hingga dikenal dengan Amul Huzn. Nah, Allah melihat, mendengar bagaimana duka lara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala gantikan Rasul dengan bekal maknawi yang jauh lebih besar dari bekal sebelumnya. Allah berangkatkan Nabi-Nya dalam perjalanan Isra, kemudian berangkatkan Nabi-Nya menuju Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini memperlihatkan pada Nabi ayat-ayat kebesaran Tuhan yang maha besar. Begitu dia menyaksikan semua ini, menyaksikan makhluk-makhluk yang selama ini menjadi musuhnya di atas muka bumi. Kekuatan yang mereka miliki tidak berarti menjadi kekuatan kerdil. Jadi ini sebetulnya merupakan hiburan dan bekal maknawi bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah maha mendengar, maha melihat bagaimana keluh kesah derita duka lara Nabi-Nya ketika ditinggalkan oleh istri maupun pamannya. Selalu penutup ayat itu kalau kita perhatikan berhubungan dengan apa? Dengan cuaca, suasana. Jadi redaksi ayat selalu berkaitan satu dengan lainnya. Dengan apa? Dengan tujuan-tujuan. Demikian pula pada saat dia merespon situasi, kondisi yang dihadapi oleh apa? Oleh kondisi, situasi, demikian pula tema yang sedang dibahas oleh Al-Quran. Contoh jangan jauh-jauh. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita resep bahwa orang-orang yang membaca ayat Allah, meresapinya dan berupaya untuk mengiringi dan mengikutinya sebagaimana bulan mengiringi matahari, wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha. Ta'ala bukan hanya membaca, meresapi dan mengiringi. Kalau terjemahan kita berhenti pada selalu membaca, Ustaz. Itu dia. Qara'a membaca, ta'ala juga membaca, padahal akar kata dalam Quran kata ta'ala yatlu itu contohnya seorang yang datang menyusul di belakang seseorang, itu namanya yatluhu. Yatlu, mengikuti dia. Mengiringinya. Begitu juga mereka-mereka alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka membaca, mempelajarinya dan mengikuti, mengiringi di belakangnya dengan sebaik-baiknya. Ulaika yu'minuna bi, mereka orang yang beriman kepadanya. Kalau hanya membaca tapi tidak berupaya untuk mengikuti ya, dan mengiringi petunjuk yang terdapat dalam ayat Allah, maka sama dengan seorang ke dokter memeriksakan diri atau anaknya, diberikan resep, dia tebus resepnya tapi tidak diminum obat. Betul nggak? Ya. Nah, jadi kita lihat innahu ghafurun syakur. Setelah keterangan yang Allah berikan, membaca dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam ayatnya, mendirikan sholat, ya, membuat hati selalu ingat dan berhubungan dengan Allah. Kemudian menginfakkan sebahagian yang kami berikan untuk mereka. Berbagi kasih dengan sesamanya, mereka akan berada dalam suasana perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut. Allah akan membalas mereka dengan lunas atas apa yang mereka perbuat. Dan Allah akan menambahkan
di samping balasan-balasan yang menjadi hak mereka, Allah akan tambahkan dari karunia-Nya. Kenapa? Karena Dia Maha Pengampun. Dosa-dosanya akan diampuni. Allah tidak akan menghitung. Syakur, Allah Maha Penyukur. Kebaikan yang sedikit, kebaikan yang singkat di dunia dibalas dengan berlipat ganda dan kekal di hari akhirat nanti. Nah, berkaitan dengan ayat ini, fa in zalaltum, kalau kalian tergelincir, mim ba'di ma ja'atkumul bayinat, setelah datang keterangan petunjuk yang jelas dari Tuhan kalian, penutupnya ancaman. Fa'alamu annallaha azizun hakim, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Artinya kalau seandainya kalian mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan, mengalami kelemahan, jangan salahkan Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang terjadi pada kalian ini karena kalian mengingkari ayat-ayat dan petunjuk Allah. Ini akibat dari perbuatan kalian. Contohnya dalam surat Al-Imran. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Awalamma, apa kalian bertanya-tanya ketika kalian terkena musibah dalam peperangan Uhud, mengalami kekalahan dari kaum musyrikin? Padahal sebelumnya pada peperangan Badar, kalian meraih keuntungan berlipat ganda. Kalian bertanya-tanya, kenapa kok kami mengalami kekalahan? Padahal kami adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, dan dipimpin langsung oleh Rasul. Allah menjawab, itu kesalahan, kekalahan terjadi, kerusakan terjadi dari diri kalian sendiri yang membantah perintah Rasul dan meninggalkan disiplin. Sedangkan Allah, innallaha ala kulli syai'in, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memenangkan kalian, betapa mudahnya bagi Allah Ta'ala. Jadi kalian jangan menganggap bahwa Allah tidak kuasa membantu kalian. Begitu pula pada ayat ini. Mengingat berselisih, bercerai-berai merupakan pangkal kekalahan, kelemahan, kehancuran. Kalian harus tahu ini semua akibat dari perbuatan kalian. Sedangkan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini berisikan ancaman. Dan ini merupakan sunnatullah yang berlaku. Bahwasannya yang mendapatkan janji Allah ini orang yang berjuang dengan tulus untuk menegakkan kalimat Allah dan bersatu di dalamnya. Hingga Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kalau berkaitan dengan Islam secara komprehensif yang mengatur kehidupan kita dan keharusan kita untuk mentaatinya, Allah selalu mempergunakan kata takwa dalam hal ini. Tapi kata kafah di sini menerangkan kepada kita keharusan kita untuk bersatu, betul-betul memperkukuh barisan kita. Jangan membiarkan ada celah yang dimasuki oleh musuh kita, dan jangan kita biarkan ikatan kita ini apa? Ikatan kita ini kendor atau rapuh. Harus selalu betul-betul dijaga, dan tidak mungkin kita akan dapat menjaga keutuhan persatuan karena kita tahu manusia itu mempunyai kecondongan yang berbeda-beda. Yang dapat menyatukan semua ini hanya ketulusan dia dalam mengabdi kepada Allah. Bisa seseorang hobi menonjolkan dirinya atau punya kecondongan, kefanatikan yang betul-betul berlebih-lebihan terhadap kelompok maupun golongannya atau sukunya, pasti tindakan yang dilakukan akan mengancam persatuan. Tapi di saat orang berserah diri kepada Allah dengan penuh ketulusan, maka efek-efek apa? Efek-efek yang tadi disebutkan, ya, dari kefanatikan, kecintaan pada kedudukan, kecintaan pada dunia, dengan sendirinya akan dapat disisihkan. Maka seorang akan mengatakan, saya berjuang bukan untuk kedudukan, bukan untuk kelompok, untuk golongan. Tidak penting siapa saja yang tampil ke depan, apapun sukunya, apapun latar belakang, yang penting dia beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan tampil menjadi pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab menjaga kepentingan umat, melindungi mereka, dan betul-betul menjaga agama Allah untuk dapat tegak di antara mereka. Kalau setiap orang seperti ini, insya Allah tidak akan ada sama sekali apa? Tidak akan ada ancaman bagi apa? Bagi kesatuan umat Islam. Nah, ini yang jarang diperhatikan. Oleh karena itu dalam apa? Dalam terjemahan Departemen Agama juga ada hal-hal yang mesti diperhatikan, dan terjemahan dari sebagian orang. Contohnya apa? Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dalam terjemahan disebutkan,
dan perangilah orang-orang musyrik semuanya atau seluruhnya sebagaimana mereka juga memerangi apa? Kalian, ya. Sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara kafah. Padahal sebetulnya terjemahan ini menimbulkan penyimpangan. Kafah di situ pokoknya ketemu musyrik. Nah, kalau kita berhadapan dengan tiap orang musyrik kita perangi, mereka ini bertentangan dengan sirah dan perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Bertentangan juga dengan ayat-ayat yang banyak bahwa yang membolehkan kita mengangkat senjata bukan karena perbedaan agama. Bukan. Tapi al-udwan wa qatilul ladzi qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangi di jalan Allah, bukan untuk hawa nafsu, ya, bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi, tapi perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Adapun orang yang hidup damai, rapi, bertetangga secara baik-baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan umum, tidak melakukan provokasi yang menimbulkan juga ancaman dan fitnah di tengah-tengah masyarakat, kita haram untuk mengganggu dirinya. Tugas kita mengajak untuk itu kembali yang kepada. kafah itu yang di ayat itu apa artinya? Jadi sebetulnya hampir sama tadi seperti yang pernah kita terangkan. Kan waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ayat ini menerangkan hendaklah kalian dalam peperangan, ya, dalam suasana perang. Ini kan ayat berbicara mengenai suasana perang. Perangilah orang-orang musyrik, ya. Dalam apa? Dalam keadaan bersatu dan kompak, sebagaimana mereka kompak untuk memerangi kalian. Jadi sebagaimana mereka bersatu berjuang untuk memerangi kalian. Jauh banget dong artinya. Ya, jauh. Hendaklah kalian bersatu kompak untuk memerangi mereka. Yang kompak juga. Ya, kalau kita walaupun jumlahnya banyak dalam memilih calon pemimpin kita bercerai-berai, sedangkan mereka kompak dan bersatu, ya pasti kita kalah. Betul enggak? Sekarang kita tahu yang seagama dengan Ahok, ya. Orang-orang yang berbeda, ya, keimanannya dengan orang-orang yang beriman, mereka bersatu memberikan dukungan buat Ahok. Betul enggak? Kafah. Kita nggak perlu memaki-maki mereka. Mereka setia pada agama mereka, kita yang tidak setia pada agama kita. Jadi kalau kita kalah, jangan kita menyalahkan Allah, koreksi diri kita. Oleh karena itu, dosa yang amat besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang meninggal dalam kondisi melakukan dosa tersebut, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu mempersekutukan Allah. Nah, begitu juga orang di saat menyerahkan walaknya, loyalitasnya kepada selain Allah, kepada selain Rasulnya dan orang yang beriman. Mengingat dia sebagai seorang yang beriman terikat dengan hukum dan aturan Allah. Di saat dia memberikan kepercayaan sebagai pemimpin yang memimpin, yang memelihara kepentingan mereka dan mengatur berbagai macam urusan mereka kepada orang yang tidak seiman, maka dia telah mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, orang seperti ini dalam Al-Quran masuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Kita lihat ayat-ayat yang turun berhubungan dengan larangan untuk mengangkat orang-orang non-muslim sebagai pemimpin, ditujukan pada orang-orang munafik yang kebiasaan mereka, kecondongan mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi kelompok mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang jelas-jelasan memusuhi mereka. Mana mungkin masyarakat Islam bisa mengharapkan tuntunan dan aturan Islam, adab-adab Islam diterapkan dalam lingkungan mereka kalau yang menjadi pemimpin bukan orang Islam. Coba untuk bayangkan. Jadi kalau orang non-muslim mereka memilih pemimpin mereka dari kalangan mereka, kita hargai kesetiaan mereka pada agama mereka. Nah, yang kita ajak bicara ini orang-orang Islam, terutama sekali ulama-ulama Islam. Masa mereka memberikan analogi pemimpin di sini sama dengan pilot pesawat. Pilot itu seorang supir. Hubungan kita dengan dia pada saat kita berada di pesawat atau dalam kendaraan. Tapi tidak sama sekali apa? Tidak sama sekali terjalin hubungan wilayah antara kita dengan dia. Hanya sebatas kita menumpangi kendaraan, sedangkan dia sebagai pengemudinya. Kalau seorang pemimpin coba wewenang yang ada pada dirinya, apalagi katakan gubernur DKI, dia dipilih oleh rakyat langsung.
sama dengan presiden. Wilayah dia itu ya, merupakan wewenang yang diberikan, wewenang dan yang dilimpahkan kepadanya. Dia bisa mengatur berbagai macam hal. Kekuatan finansial di wilayah DKI ini yang terbesar. Melahirkan kebijakan. Kemudian kita tahu dalam mengangkat juga wali kota, camat hingga lurah itu merupakan wewenang. Daerah lain tidak. Daerah lain sama sekali tidak. Katakan umpamanya seorang gubernur kalau dia beriman, bertakwa pada Allah, dia betul-betul akan mengawasi ya, masyarakatnya dan apa yang berhubungan dengan masyarakat, dari mulai produk-produk yang mereka makan. Begitu pula dari mulai obat-obatan ya, yang beredar di tengah-tengah masyarakat, sampai kepada seni budaya yang disaksikan oleh masyarakat di televisi mereka, radio mereka. Gubernur punya apa? Punya wewenang untuk mengawasi makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat bagi orang-orang Islam. Bagaimana gubernur membuat aturan-aturan bagi mereka-mereka yang berniaga, berusaha untuk tidak menawarkan, menyodorkan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam kepada orang-orang Islam. Kalau tidak, toko mereka akan ditutup sebagai contoh. Di Malaysia, kontrol harga berlaku, Ustaz, kalau kontrol harga, kontrol barang, persyaratan, kualitas. Satu contoh, kita punya satu jamaah berangkat ke Malaysia, masuk ke toko tas kulit. Yang berdagang orang non-muslim. Dia menunjuk tas ini, minta tas ini. Sampai tas tertentu, yang non-muslim mengatakan, ini tidak boleh untuk ibu. Saya mau lihat aja. Tidak. Kalau saya tawarkan untuk ibu, saya bakal kena sanksi. Karena ini tas dibuat dari babi. Dibuat dari babi. Begitu pula makanan-makanan yang dikonsumsi. Kalau sampai seorang menawarkan barang yang tidak memenuhi kriteria halal, ditawarkan kepada seorang non-muslim, dapat sanksi. Atau dia beli tanpa diperingatkan, dia dikenakan sanksi. Saya ngalamin itu di Singapura tuh. Satu warga kita operasi di rumah sakit di Malaysia, operasi jantung. Keluar dari rumah sakit di bulan Ramadan, dia mampir ke McDonald. Dia berjilbab, tidak diizinkan untuk masuk. Di tengah hari Ramadan. Dia bilang, saya ini orang musafir dan berobat ke rumah sakit. Dia bilang, maaf, ada aturan melarang kami untuk membuka pintu bagi orang-orang Islam. Jadi kalau gubernur yang muslim, dia akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan aturan Islam. Wanita-wanita yang berjalan di ibu kota dengan berpakaian santun, sopan, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Makanan yang dikonsumsi, acara siaran yang disiarkan melalui televisi, diawasi betul-betul agar tidak merusak moral masyarakat kita. Tapi kalau non-muslim tidak terikat. Begitu pula berkaitan dengan minuman keras yang tidak diperbolehkan untuk beredar di tengah-tengah masyarakat, bukan justru ya, meletakkan saham Pemda di pabrik minuman keras. Supaya uangnya berputar, Ustaz. Ya. Jadi kan orang bilang kalau kaum sofis itu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara tidak usah apa? Tidak usah dirisaukan. Nah dalam Islam tidak. Dari mulai cara hingga tujuan harus sesuai dengan tuntunan Islam. Oleh karena itu cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan yang benar diharamkan dalam agama. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima persembahan pengabdian dari seorang yang bertakwa. Seorang koruptor, dia mengkorupsi uang negara sebanyak 1 triliun. Semuanya disedekahkan, tidak akan diterima. Karena mendapatkannya dengan cara yang salah. Tapi kewajiban dia mengembalikan. Itu kan merupakan uang rakyat. Bukan mengembalikan ke pejabat pelayan rakyat. Tapi mengembalikan kepada rakyat. Kalau pemerintah belum memiliki wadah untuk menerima pengembalian para koruptor, maka bagaimana dibangun wadah untuk dikembalikan kepada rakyat langsung. Karena kalau dikembalikan pemerintah, masuk kantong pejabat. Betul enggak? Oleh karena itu berkali-kali kita menganjurkan agar pemerintah mempunyai wadah untuk menerima taubat para koruptor. Pengembalian uang mereka dan rahasia mereka akan ditutup. Tidak akan dibuka. Selagi mereka mengembalikan sebelum mereka terjerat oleh apa? Oleh hukum. Tapi di saat telah terbongkar kasus mereka, seluruh harta mereka bisa disita. Tapi kalau mereka mengembalikan dengan tulus dan bertobat, ya, rahasia mereka akan ditutup.
mereka akan dijaga kehormatannya sebagaimana yang Allah ajarkan, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang bertobat sebelum kamu tangkap dan jangkau, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ustaz, ini ada yang bertanya juga, Ustaz, apakah seorang muslim boleh mendoakan non muslim yang sakit atau belajarnya supaya lebih baik, yang sifatnya kedua, boleh nggak orang muslim mendoakan mereka? Kalau seorang muslim ya, katakan berkata baik, mendoakan supaya dia sukses dalam pendidikannya, ya, sakit agar disehatkan, itu hal-hal yang baik. Kita berikan nasihat, kita ajak juga untuk mengenal Allah, kembali kepadanya. Kita memberikan dia makan, bantuan, pendidikan, sebagai sikap tolong menolong tidak dilarang. Asal yang kita bantu, yang kita tolong ini bukan orang-orang yang memerangi kita dalam agama, yang tidak membantu musuh-musuh kita dalam memerangi kita. Begitu pula tidak melakukan provokasi-provokasi ya, yang meremehkan, mengecilkan, dan membusukkan Islam. Jadi sebagai warga di tengah-tengah masyarakat kita, kita punya keharusan untuk betul-betul bekerja sama, bergotong royong, dan melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak melarang kalian untuk membantu bersikap baik dan adil terhadap orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Bersikap baik, bersikap adil. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi sikap baik ini yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya itu yang menarik orang untuk masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Yang tadinya mereka tidak kenal sebelumnya. Orang-orang musyrik yang keras, yang kasar, ya, yang bersikap congkak dan sombong. Bahkan mereka yang menganiaya Rasul dan orang yang beriman. Bagaimana ketika mereka dalam kondisi lemah, Rasul memberikan maaf untuk mereka. Akhirnya mereka terpesona dan terpukau. Hati mereka betul-betul tersentuh. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Jadi Nabi betul-betul dengan sikap dan akhlaknya ingin menyelamatkan umat. Nah, berbuat kebaikan, membantu sesama merupakan satu hal yang dianjurkan dalam agama. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, walaupun orang tua kita nggak boleh sama sekali mohonkan ampun untuk diri. Tidak boleh memohonkan ampun untuk orang-orang kafir yang jelas-jelas mati dalam kekafiran. Tapi kalau dia ya, masih dalam keadaan hidup, doa kita berikan hidayah buat dirinya ya Allah. Jadikan saya sebagai penyebab untuk membuat dirinya masuk ke dalam hidayah. Tapi kalau sesama orang Islam ada yang bilang, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Kadang-kadang kita ngerasa, oh jadi saya belum dapat hidayah nih didoain gitu. Enggak, katakan hidayah terkadang hidayah untuk Islam sudah, tapi untuk lebih patuh menjalankan seperti orang tua kita, Allah yahdi, semoga Allah berikan hidayah pada kamu karena kesalahan kita dalam berbicara atau dalam berbuat. Kita tidak serius belajar, mengabaikan katakanlah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Orang tua mendoakan kita, hadakallah. Seperti dulu, saya dari mulai kanak-kanak mungkin dari SD udah merokok. Sampai mungkin saya berada di tahun ketiga pada masa-masa kuliah. Saya berhenti merokok tahun 82 kalau tidak salah. Dari SD, Ustaz? Dari kecil. Keren. Tapi dan kita berharap walaupun kita merokok, karena merokok merupakan pekerjaan salah, bertentangan dengan fitrah kita nggak bangga. Kita selalu sebetulnya ingin berhenti. Nah, kita punya nenek sama keluarga selalu, ya Allah, agar Husain diparingi hidayah supaya berhenti merokok. Allah kasih alhamdulillah dengan doa yang terus ya dipanjatkan, Allah bantu kita untuk meninggalkan rokok. Jadi kadang-kadang orang meninggalkan sholat, kita doakan supaya dia sholat, belum berpakaian rapi, sebagaimana tuntunan Islam. Semoga Allah berikan hidayah buat kamu, agar kamu menutupi aurat kamu. Nah, orang yang didoakan begitu dengan tulus, dia mengatakan amin. Ya. Betul nggak? Sebenarnya Ustaz, kalau ngomongin soal pelanggaran, saya juga kadang-kadang ngerasa sikap kita ini nggak adil Ustaz. Misalnya contohnya gini, bukan membandingkan, tapi merasa harusnya kita juga melakukan ini. Dalam kasus penistaan agama, kita kan kompak banget. Betul. Turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, menuntut keadilan, mengawal proses hukum. Setiap hari Selasa ini kan harinya Ahok nih Ustaz. Sidang itu.
kita sabar mengikuti argumentasi pengadilan segala. Tapi dalam konteks korupsi EKTP nggak ada demo, Ustaz. Padahal korupsinya mencapai 2,3 triliun. Hilang. Itu kita nggak pernah, kayaknya kita nggak memberikan perhatian. Padahal kalau 2,3 triliun ini jadi biaya pendidikan, itu kurang lebih bisa menampung 600.000 siswa selama setahun. 600.000. Kalau dijadikan rumah berbiaya murah, kurang lebih bisa membangun rumah 19.000 unit. Kalau dibeliin iPhone 7, dapat 24 unit untuk belajar anak-anak. 24 unit. 24.000 unit. 24.000 24.000 unit. Dan itu untuk disebar ke Indonesia dan dijadikan sarana belajar. Tapi kita nggak perhatian terhadap kasus ini. Apa yang Ustaz Heri sampaikan Bang benar. Selama ini sebetulnya kita ini umat Islam, di saat kita berbicara mengenai agama, lebih banyak fokus kepada hal-hal yang ritual. Lebih banyak kita fokus pada sampul, tapi mengabaikan isi. Korupsi ini kan kasus agama juga, Ustaz ya? Ya, jadi berkaitan dengan korupsi, ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak-hak manusia, kezaliman. Kalau seandainya ulama Islam bersatu bersama umatnya, mereka mendemo ketidakadilan, korupsi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kalau mereka betul-betul proaktif dalam masalah ini, umat akan merasakan bahwa umat Islam atau ulama-ulama Islam, gerakan-gerakan Islam peduli terhadap apa? Penderitaan mereka. Nah sekarang umat Islam bersatu untuk menolak Ahok, pemimpin non-muslim. Satu hal yang baik. Tapi kita tidak ingin seperti yang Allah katakan, wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Jangan kalian seperti wanita-wanita yang telah memintal benang-benang mereka. Begitu selesai terpintal, kemudian mereka uraikan kembali. Jadi persembahan bukan hanya untuk 212, 313. Tapi kita berharap betul-betul umat Islam ini kompak untuk tujuan-tujuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam kitabnya. Bersama-sama untuk betul-betul memperjuangkan kalimat Allah. Menegakkan keadilan sama dengan memperjuangkan kalimat Allah. Karena Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dari mulai menegakkan keadilan, menghiasi hidup kita di samping dengan keadilan dan ihsan. Kemudian peduli orang-orang yang mampu, peduli terhadap kerabat-kerabatnya. Ini akan meringankan beban umat, di mana setiap keluarga yang mampu bukan hanya peduli terhadap rumahnya dan isinya, tapi terhadap kerabatnya, tetangga-tetangganya. Ini akan meringankan beban umat. Kemudian bersama-sama juga mereka menjauhkan diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar yang bisa merusak kehidupan masyarakat dan mencederai betul-betul kehormatan mereka dan menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat dari perbuatan kejinya, mungkarnya, demikian pula perbuatan aniaya. Nah kita ingin umat Islam betul-betul di saat menjumpai ketidakadilan, baik terjadi pada umat Islam maupun terhadap non-Islam, umat Islam tampil di barisan paling depan. Di saat terjadi kesulitan yang dihadapi umat Islam tampil terdepan dipimpin oleh para ulamanya. Di saat terjadi kasus korupsi yang merugikan bangsa negara, umat Islam tampil betul-betul dipimpin oleh para ulamanya untuk menuntut agar mereka pelakunya 2,3 triliun itu besar, Ustaz. Kasus BLBI sebagai contoh. Kasus tersebut sekarang pergi mengambang dan tidak jelas. Dan jumlahnya berapa sehari BLBI itu? Udah lupa saya, Ustaz. Kira-kira berapa coba? Kita Google sebentar. Lebih banyak lagi itu. Itu BLBI kan luar biasa. Nah sekarang yang terlibat dalam BLBI siapa? Umat Islam bukan? Bukan. Yang menjadi pelaku-pelaku mafia BLBI, mereka-mereka ini yang sekarang menyebarkan propaganda bahwa pemimpin-pemimpin non-muslim yang adil lebih baik daripada para pemimpin muslim yang zalim. Yang menjadi pejabat-pejabat yang zalim selama ini rekan mereka, boneka-boneka mereka. Mereka ini yang selama ini merusak pejabat kita, menyuap mereka, kerjasama bersama pejabat
Dan mereka-mereka yang membuat hukum untuk membela kepentingan mereka. Setelah pejabat-pejabat kita rusak, kebusukan dinisbatkan kepada kita, umat Islam, sedangkan untuk mereka apa? Kebaikan dan keharuman. Padahal harta yang mereka dapatkan saat ini, ekonomi yang mereka kuasai dengan cara yang haram, dari mulai narkobanya, perjudiannya, korupsi dan kolusi bersama para pejabatnya. Antum bisa bayangkan, kok kenapa kita yang harus menerima keburukan ini? Karena selama ini umat Islam tidak bersikap tegas menghadapi korupsi. Pejabat-pejabat yang korup bila datang ke majelis ta'lim justru mendapatkan sambutan dan doa. Seharusnya majelis-majelis ta'lim, masjid-masjid menolak sumbangan yang diberikan oleh pejabat-pejabat yang korup. 144 triliun Ustaz. RB. Zaman dulu itu Ustaz Zaman Bukan Heri. 1000 Ini cara bacanya gimana? 144 ribu Triliun. triliun. 144 ribu triliun. 144.000 triliun. Iya. Beneran itu? Zaman dulu itu. Bohong kali itu. Enggak. Kan BLBI sekian banyak bank-bank yang Iya, tadinya 17 bang. 17. 17 bang. Nah, kemana itu uang pergi semuanya? Jadi bank bukan menyehatkan banknya, dibawa lari ke luar negeri. Jadi kesian betul-betul Pak Harto pada saat itu, yang selama ini membesarkan mereka, tahu-tahu dihancurkan oleh mereka. Nah, di sini Pak Harto ikut bertanggung jawab. Tapi apa yang terjadi pada era Soeharto dibandingkan yang terjadi pada era saat ini jauh lebih dahsyat. Artinya kita lihat krisis 98 dibandingkan krisis sekarang ini. Jadi kalau kita diam juga pada kasus-kasus korupsi seperti ini, berarti kita membiarkan kezaliman. Betul. Ustaz Dan Heri, tidak akan berguna bagi kita sholat kita, puasa kita, kalau kita berdiam di hadapan kemungkaran ini. Jadi kemungkaran itu bukan hanya sekedar orang berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemungkaran itu bukan hanya sekedar orang meninggalkan sholat. Kemungkaran itu bukan hanya hal-hal yang mereka tidak sukai dari perbedaan kelompok dan golongan. Kemungkaran bukan hanya berkaitan dengan kunut dan tarawih yang menjadi bahan perdebatan mereka, tapi segala hal yang menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat, baik yang kembali kepada seni, budaya, aturan, sikap masyarakat, atau perbuatan-perbuatan para pejabat yang tidak benar. Kalau masyarakat melakukan kontrol, pejabat tidak akan berani berbuat semena-mena. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan apa? Jangan pernah kalian lepaskan kontrol terhadap orang-orang yang bekerja pada kalian. Karena orang-orang jujur di saat terlepas dari kontrol, mereka akan dengan mudah masuk dalam perangkap syaitan, berbuat yang tidak-tidak. Oleh karena itu dalam Islam, kalau seorang mencuri uang yang menggeletak di meja sebanyak 100 juta, dia tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena uang tersebut menggeletak di meja, mengundang orang yang tadi tidak berencana untuk melakukan pencurian. Uang yang dicuri di tempat yang tersembunyi, kemudian si pencuri melakukan dengan cara yang halus, tidak menimbulkan ancaman. Dan dia mencuri bukan karena lapar dan kondisi yang terdesak, itu yang dihukum. Tapi kalau dia mencuri barang yang menggeletak, Beda hukuman. beda. Seperti seorang wanita yang santun, yang baik menutupi auratnya. Kalau sampai ada yang mengganggu dia, hukumannya berat. Kalau ada yang memperkosa dirinya, hukumannya mati. Tapi kalau perempuan yang menggunakan sepan sampai pangkal paha, mempertontonkan auratnya, mengundang dan menarik perhatian, kalau ada orang yang membelai sampai memperkosa dirinya, dia dikenakan hukum zina karena memperkosa, tapi tidak dikenakan hukum pemerkosaan. Karena apa? Karena dia mengundang. Dia mengundang. Jadi Islam betul-betul berupaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Agar betul-betul setiap orang pandangan matanya, pendengarannya tidak jatuh pada apa-apa yang mengundang dirinya untuk terjerumus ke dalam perbuatan mungkar. Adapun perbuatan mungkar yang tersembunyi, dilarang kita untuk mengintai. Untuk mencari-cari, selagi perbuatan tersebut hanya menyangkut antara dia dengan Allah, kecuali menjadi ancaman buat bangsa maupun negara ataupun buat masyarakat. Jadi gini Uncle Firman, majalah SWA pernah membuat penelitian Ustadz bahwa perilaku konsumen ini, terutama konsumen muslim, dalam belanjanya, spending money-nya, untuk kebutuhan sehari-hari, baik primer, sekunder, dan tersier, itu dipengaruhi oleh ustadz dan ustazahnya sebanyak 67% Ustadz. Gaya hidup ustadznya. Gaya hidup umat ini
dipengaruhi oleh ustadz dan ustazah 67%. Gaya hidup ustadz sama ustazah ini akhirnya mempengaruhi Umat. umat. Misalnya kalau ustadznya endorse baju koko, maka umat itu Beli baju merek. ingin menyamai gaya hidupnya. Kalau ustadznya pegang madu merek ini atau pegang produk-produk yang lain, maka itu mendorong umatnya sampai 67%. Jadi kebiasaan belanja umat itu dipengaruhi oleh ustadz dan ustazah 67%. Dulu sampai ada jenis kopiah dibilangnya ada Ustadz almarhum gitu, saya nggak bisa sebut namanya. Oh, model gitu namanya peci Ustadz ini. Sampai gitu, Ustadz. Jadi trend fashion. Kalaulah sampai 67% itu Ustadz mampu mempengaruhi keputusan belanja, andai kata 67% influence pengaruh ini dijadikan dorongan untuk melawan kemaksiatan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu keren banget kita. Betul. Artinya kalau ulama-ulama katakan, di saat mereka berbelanja di tempat-tempat yang tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Kemudian berbelanja untuk membantu sesama saudaranya yang beriman. Berbelanja dengan cara yang betul-betul penuh dengan sikap dermawan dan karim. Sebagai contoh, kalau kita beli buah-buahan di mall, sama buah-buahan yang kita beli dari seorang pedagang keliling yang memikul. Dari Bogor, dari Citayam, dari Depok, naik kereta api, sampai di Jakarta, mereka berkeliling mikul. Kecenderungan sebagian orang kalau sama pedagang keliling ini mereka menawar semurah-murah. Tapi kalau di mall, mereka tidak akan mungkin menawar. Ini berkaitan dengan prestis kan? Prestis. Ini udah gak bisa ditawar lagi. Tapi kalau terhadap saudara mereka yang berdagang, berkeliling dengan susah payah, ternyata mereka berupaya untuk menawar semurah-murahnya. Ada pedagang sudah keliling dari pagi, ternyata dagangannya kurang begitu laku. Datang kepada seorang muslim, apalagi seorang ustadz yang punya kemampuan. Dia bilang, Pak, tolong dong ambil barang saya dah. Saya mau pulang, barang saya nggak laku, kalau saya pulang kan susah buat saya. Berapa mau dijual? 100.000, kalau 50.000 saya bayarin dah. Rekan-rekan nolongin. Saya nggak butuh, cuma mau apa? Nolong. Ya Allah. Ini orang karena kalau dia kembali harus berongkos lagi, terpaksa dijual dengan harga yang murah. Padahal betapa indahnya ditawarkan 100.000, itu berarti kan sudah dimurahkan. Kita tambahkan lagi 100.000 buat dia. Itu namanya sedekah yang dibungkus dengan kemuliaan dan kehormatan. Itu baru nolong benar, Ustadz. Itu seharusnya. Oleh karena itu, Jangan gitu, biasanya nggak gitu iman itu. ya. Sebagai contoh kita lihat Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika dia akan berbelanja, membeli buah, satu orang berbisik pada pedagangnya. Dia Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Langsung ini orang yang tadi berdagang dengan harga 2 dinar, langsung dikurangi. Yang lain beli dengan 2 dinar, karena dia putra Ali bin Abi Thalib, langsung dia mengatakan 1 dinar. Lalu Sayyidina Hasan mengatakan, kamu jual pada yang lain 2 dinar. Diterima hak kamu. Ditambahkan lagi 2 dinar lagi, ini dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Seharusnya seorang yang berasal dari keluarga yang mulia, harus berbuat lebih mulia dari orang lain. Allah, tabarakallah. Bukan minta diskon. Bukan minta diskon. Ala qadri ahlil Kamu tahu azmi. saya kan diskon. Ta'til azaim wa ta'ti ala qadril kiramil makarim. Seorang dilihat kebesaran tekadnya tergantung karya, pekerjaan, dan sikapnya. Seorang diketahui dari orang-orang mulia, kelihatan dari perbuatan mulianya. Kalau nasabnya mulia, kedudukannya mulia, katakan dia anak kiai, anak ustadz, anak habib, perilakunya sama dengan orang-orang lain, ini menunjukkan terjadi penurunan. Seharusnya dia itu dalam perilaku lebih baik, lebih mulia, dan menjadi contoh dari orang lain, bukan menuntut dari orang lain untuk melayani dirinya, tapi dia justru menjadi pelayan orang lain. Ntar dituduh perusak harga pasar lagi. Makanya Nabi mengatakan, Sayyidul Qawm khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu bukan yang dilayani. Justru yang melayani umat. Wasaqihim akhiruhum syurba. Dia yang menyediakan minuman buat mereka, nanti terakhir baru dia makan dan minum. Oleh karena itu beda pemimpin
ya, di negeri kita ya, dengan pemimpin sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Kalau pemimpin di negeri kita ini katakan bahwa dia pejabat, ya, baik sebagai menteri, begitu pula sebagai sebagai pejabat tinggi di militer maupun di TNI, itu ada dana-dana khusus buat mereka bersenang-senang, hiburan, bermain golf, ya, kemudian melakukan wisata. Padahal mereka dipilih sudah diberikan gaji yang cukup. Kenapa mereka kalau bermain golf bukan dengan uang mereka pribadi? Berapa banyak fasilitas negara yang mereka ambil untuk kepentingan mereka dan keluarga mereka. Jadi kalau kita perhatikan, ini mereka orang-orang yang tidak paham kedudukan pemimpin. Bukan yang dibukakan pintu. Bukan yang dibawakan barang dan sendalnya. Nabi berbelanja, dia membawa barang sendiri. Dia mengangkat sendalnya sendiri. Masuk ke satu majelis, duduk di tempat yang kosong. Tidak perlu disediakan kasur, bantal. Tapi datang ke satu majelis, duduk dengan penuh ketawaduan. Ini yang harus kita lakukan. Nabi itu Ustaz, Nabi. Rasulullah. Oleh karena itu, ketika Nabi sedang membawa barang dari pasar, seorang yang membawakan barang Nabi, Nabi mengatakan, sahibul haq ahqqu bihamli, yang punya hak lebih patut untuk membawa. Ketika Nabi berjalan bersama para sahabatnya di perjalanan, lalu mereka beristirahat, butuh untuk makan, maka para sahabat membagi tugas. Ada yang bahagian memasak, ada yang bahagian mencari kebutuhan untuk dimasak atau berburu. Nabi mengatakan, saya akan mencari kayu. Sahabat mengatakan, cukup, kami akan menggantikan kamu. Nabi mengatakan, saya tidak ingin diistimewakan dari sahabat-sahabatku. Karena dalam Islam, orang yang bekerja itu yang mulia. Tapi yang menjadi beban buat orang lain, orang yang hina. Saya ingin mengingatkan teman-teman ini, kalau Ustaz Hussein cerita tentang mencari kayu itu, di Jazirah Arab mencari kayu itu bukan urusan mudah. Wah, luar biasa sulitnya. Susah. Betul. Gitu. Mendingan berburu dong. Mencari kayu di tempat yang tidak tumbuh pohon, dan kayu di tanah dan negeri Arab itu memang daya bakarnya lebih lama dan lebih kuat, sebab masanya, kepadatan kayunya beda dengan Terkena matahari. dengan kayu-kayu tropis. Kalau kayu tropis yang cepat tumbuh seperti angsana. Iya. Kalau dibakar, suaranya keras, peletak, asapnya banyak, apinya sedikit. Iya. Betul deh. Tapi kalau di padang pasir, kayunya karena terkena matahari cukup panas, cukup lama kepadatannya, kemudian juga kandungan apinya itu yang tersimpan di dalam juga luar biasa. Karena Jadi, serapan mataharinya tinggi. Karena serapan matahari tinggi. Jadi saya merasa, kalau saya katakan, datang ke satu majelis, ya, melintasi orang-orang berdiri, menyambut berlebihan, kita punya hati rasanya nggak nyaman sama sekali. Atau disediakan tempat khusus kasur dan lain sebagainya dalam majelis-majelis. Ini cara-cara yang sama sekali apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Oleh karena itu sebaiknya ya betul-betul masyarakat di satu majelis menyediakan tempat yang kosong buat orang berjalan, tidak menimbulkan gangguan bagi mereka agar para ustadz tidak melangkahi pundak orang. Sebetulnya Ustadz, kalau kami menyediakan kursi buat Ustadz Hussein itu supaya Ustadz Hussein nggak kesemutan dan ceramahnya bisa lama. Ya, terkadang kalau berkaitan dengan duduk di kursi, contohnya saya pokoknya masang ring. Iya. Kalau saya berdiri terlalu lama agak berat. Artinya ada udzur kan? Ada usul. Nanti kalau saya berdiri terlalu lama, orang yang yang kondisi jantungnya terkadang agak berat, itu mah agak sulit. Saya juga kalau dalam kondisi sehat saya yang berdiri. Tapi kalau merasa kondisi lemah, duduk di kursi, beban kita akan apa? Berkurang. Akan berkurang. Jadi hal-hal contoh-contoh di mana terkadang ustadz muda dipegang, dibimbing, ditarik ke sana, ditarik kemari dengan gaya-gaya yang mirip dengan pejabat-pejabat seperti saat ini. Bawa tongkat lagi Ustaz. Iya, bawa tongkat padahal tenaganya juga masih kuat dengan alasan bahwa ini sunnah Rasul. Tongkat digunakan untuk membantu dirinya dalam berbagai macam urusan. Dulu biasanya pada masa-masa dulu, tongkat digunakan untuk orang-orang yang mengangon kambing di tengah-tengah padang pasir ya, untuk menjaga dari hal-hal yang tapi kalau di tengah-tengah saat ini seorang pemuda yang jalan dengan gagah, dengan penuh ketawaduan, jauh lebih indah daripada apa? Bawa tongkat. Kalau dia memegang tongkat. Jadi memang betul-betul kesahajaan Nabi kita menjadi contoh buat kita. Perilakunya terhadap masyarakat, perilakunya terhadap orang-orang yang lemah. Nah sekarang di saat kita berlaku baik, katakan pada orang-orang lemah, kepada supir atau kepada pembantu rumah tangga kita,
Mereka bilang kita lebay, katanya berlebih-lebihan. Padahal mereka sebetulnya sama dengan kita. Bahkan Allah berikan kemuliaan untuk kita di mana mereka dipekerjakan untuk melayani kita. Ini sudah luar biasa nikmat yang amat besar. Mereka meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya bekerja untuk kita. Sebagian waktu itu apa? Berada bersama kita. Tahu-tahu kita bedakan makan mereka. Cara-cara kehidupan mereka kita bedakan dengan kita. Seharusnya kita makan, mereka makan. Fasilitas yang kita nikmati, mereka juga ikut menikmati. Mereka tinggal juga di dalam suasana kamar yang cukup baik. Kamar mandi yang mereka pergunakan juga cukup baik. Sebagaimana nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jangan kita menyambut tamu yang datang ke rumah kita dengan sambutan yang hangat. Sedangkan pembantu kita hanya makan dari sisa-sisa makanan yang tidak kita suka. Ini kan zalim luar biasa. Sisa dari makanan nggak kita suka. Seharusnya mereka dulu yang pertama kali mencicipi. Maka saya bilang sama pembantu kamu, apa yang kamu mau, makan. Kamu nikmati. Itu merupakan hak mereka. Kita diberikan keutamaan oleh Allah tapi tidak bersyukur. Bagaimana kalau satu saat kita atau anak kita, keluarga kita yang berstatus sebagai pembantu. Pada saat itu baru kita menyadari bahwa selama ini kita telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Heri, tadi menyambung Ustaz Husain cerita mengenai posisi orang lemah. Ingat nggak Ustaz Heri cerita baru-baru ini yang ada petani yang meninggal, petani yang memendam kakinya di semen, meninggal, protes. Nggak ada yang ngangkat ya Ustaz ya? Iya. Nggak ada beritanya, nggak ada. Padahal itu kejadian udah 10 tahun Ustaz. Harusnya umat Islam gimana nih melihat kayak ini kemanusiaan Ustaz. Jadi lahan mereka, singkatnya seperti ini, lahan mereka diambil untuk pabrik semen. Terus akhirnya pabrik semennya berganti nama, lahan mereka diambil oleh mereka, ya mereka jadi kehilangan kalau nggak salah tuh 9 titik mata air, itu kehilangan. Pertanian mereka hilang juga semuanya. Tapi yang sempat ada ke permukaan, cuman petani memendam kakinya di semen bentuk protes dan meninggal. Sedangkan dampak lainnya tuh nggak kedengeran tuh Ustaz Heri. Sebetulnya banyak kalau kita mempelajari kasus-kasus seperti ini. Misalnya di Jawa Timur itu Ustaz, ada satu kawasan pabrik pengolahan limbah. Limbah apapun diolah. Dijadikan semacam pasir, serbuk, dan serbuk ini dijual Ustaz. Dijual. Misalnya antum pengen nguruk rumah. Kalau beli pasir disebutin di situ, kalau beli pasir satu gerobaknya sekian. Pakai ini harganya lebih murah, kurang dari setengahnya lagi, Tapi ketika bahan limbah ini dijadikan alas rumah, radiasinya kan kena hirup. Jadi di kampung ini paling kecil itu adalah air nggak bisa diminum. Kedua, masyarakat itu hampir seluruh kampung kena penyakit kulit. Tapi masyarakat udah nggak punya pilihan. Masalah nyoman juga. Betul. Bahan kimia yang merusak lautan. Terus juga hal-hal yang sifatnya begini Ustaz. Pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya. Dibangun di satu pantai. Maka masyarakat yang ada di pantai itu terdampak oleh pembangunan nuklir. Nuklir itu panas. Kalau masyarakat biasanya dibangun di tepi pantai, biasanya nelayan nyari ikan itu mungkin 1-2 kilo dari bibir pantai, dari pinggir pantai. Dengan adanya pembangkit nuklir ini, maka masyarakat dan nelayan bisa jadi 10-15 kilo. Karena ikan menjauh. Ikan menjauh karena radiasi dan panas air itu mempengaruhi ekosistem. Masyarakat makin banyak mengeluarkan BBM, makin susah pulang karena berkilometer dari bibir pantai. Ombak makin gede tuh, makin tengah. Dan belum tentu dapat ikan juga. Nah, yang seperti ini, kalaulah pemimpinnya nggak beriman, Ustaz, lagi-lagi kita kembali ke pemimpin tuh. Kalau pemimpinnya nggak beriman dan hanya berorientasi investasi, pengembalian modal, belum tentu jangka panjang kita bisa selamat. Betul. Ada sebuah kisah di Sukabumi. Kita di Jakarta menikmati pasir Cimangkok. Pasir apa Ustaz? Cimangkok. Cimangkok. Daerah Sukabumi kan.
itu masyarakat di daerah pesantren kita di Cijurai itu, akibat penambangan pasir di Cimangkok, sungainya mengalami pencemaran. Hasil-hasil tanaman juga mengalami apa? Kerusakan. Kenapa? Karena pada saat pasir ditambang kan harus dicuci. Iya. Pada saat dicuci, air kotor tersebut dari pencucian pasir dibuang ke sungai. Akhirnya menimbulkan pencemaran pada sungai, sedangkan sungai ini menyirami ladang yang begitu luas. Akhirnya sebahagian dari tokoh masyarakat mengajak masyarakat berdemo kepada mereka penambang pasir. Terjadi demo menentang mereka agar menghentikan penambangan tersebut. Nah, pihak penambang mendekati para tokoh di atas. Diberikan uang para tokohnya. Setelah diberikan uang, terima jatah dari hasil penambangan tersebut. Rakyat disuruh pulang, nanti kita yang bicara. Perwakilan. Antum lihat rakyat ini kesian yang lugu memiliki pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Seperti ada katakanlah satu tindakan yang dilakukan oleh para taipan yang merugikan masyarakat. Akhirnya masyarakat dengan tokoh yang mereka pilih datang ke tengah-tengah mereka. Tokoh ini vokal, cukup vokal, datang ke tengah-tengah mereka, memimpin masyarakat, meminta agar mereka memenuhi tuntutan masyarakat. Akhirnya sang pemimpin mewakili rakyat masuk ke dalam. Mereka berbicara, terjadi negosiasi. Yang negosiasi ini, yang mewakili rakyat terima mobil BMW, terima ini, terima itu, dan lain sebagainya. Kemudian dia keluar, masyarakat, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mereka akan mempertimbangkan permintaan kita. Ternyata hasilnya nihil. Karena apa? Karena ternyata negosiator ini apa? Negosiator ini menerima imbalan dari mereka-mereka yang melakukan kerusakan. Begitu pula kasus Newmont. Kasus juga yang Uncle Firman sebutkan tadi. Kita perhatikan El Sinta sebagai contoh, radio. Kan sering mengungkapkan keluhan masyarakat, menampung keluh kesah masyarakat yang berhubungan dengan lalu lintas, yang berhubungan dengan berbagai macam persoalan. Kemudian menghubungi yang berwajib. Katakan pihak kepolisian atau departemen-departemen tertentu berhubungan dengan keluh-keluh masyarakat. Nah, kita sayangkan sampai saat ini media-media Islam kelihatannya belum apa? Belum proaktif untuk menampung keluh kesah masyarakat. Jadi kalau seandainya masyarakat mengabaikan media Islam atau yang melarang untuk mendengarkan radio televisi Islam, ditanya kenapa? Isinya cuma fitnah aja. Isinya cuma membuat orang bermusuh-musuhan. Sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan kita. Padahal Islam itu ajaran yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Kalau dia tidak terlibat dalam kehidupan masyarakat, tidak mengurus kepentingan mereka, tidak memperjuangkan hak mereka, tidak juga memerangi apa-apa yang merugikan masyarakat, berarti dakwah Islam kita ini apa? Dakwah Islam belum memenuhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Oleh karena itu sebuah kisah ketika Nabi di Mekah. Bagaimana seorang mengeluhkan bahwa hak miliknya dirampas oleh Abu Jahal. Datang kepada Nabi. Begitu Nabi tahu, Nabi langsung datang kepada Abu Jahal. Menegur Abu Jahal dan meminta untuk mengembalikan haknya. Abu Jahal dalam keadaan takut mengembalikan hak orang tersebut. Begitu Nabi pulang, orang bertanya, "Ya Abul Hakam, ini bukan kebiasaan kamu. Masih kok kamu gentar menghadapi apa?" Abul Hakam ini sebutan untuk Abu Jahal. Untuk Abu Jahal. Tadinya Abul Hakam, orang musyrik memanggil dia Abul Hakam, mesti orang yang betul-betul bijak, tokoh yang bijak. Tapi kaum muslimin menamakan dirinya Abu Jahal, lawan daripada Abul Hakam. Abu Jahal mengatakan, bagaimana saya berani, saya merasakan di samping kanan kiri Rasulullah terdapat singa yang siap menerkam saya. Orang yang memperjuangkan kebenaran, keadilan itu mendapatkan dukungan dari Allah. Nah, kita kalau bersama kezaliman, kita ustadz umpamanya diundang oleh pejabat yang korup di rumahnya mengadakan acara-acara keagamaan. Masyarakat bilang apa? Antum bayangkan. Bagaimana marahnya Imam Ali ketika mendengar Uthman bin Hunayf, salah satu walinya, gubernurnya, menghadiri undangan makan dari orang kaya. Ditegur oleh Imam Ali. Kamu menghadiri acara undangan mereka
Kamu membuat hati orang miskin putus asa dari keadilan kamu. Dan kamu memberikan harapan buat orang-orang kaya. Dengan apa? Dengan kekuasaan yang kamu miliki. Tapi kalau menghadiri acara orang-orang miskin, berkumpul bersama mereka, orang-orang miskin merasakan bahwa pemimpin mereka berpihak pada mereka. Tapi kalau kumpul di tengah-tengah orang kaya, konglomerat, ya, akibatnya apa? Orang miskin kehilangan harapan. Ketika Imam Ali gemar berpakaian sederhana, tidur di atas tanah, salah seorang sahabat pengikut beliau langsung mulai menempuh cara yang sama, menggunakan pakaian-pakaian yang betul-betul apa? Tidak baik. Makan pun berusaha untuk makan yang sesederhana mungkin. Sampai istrinya mengadu pada Imam Ali bahwa suaminya hidup dengan cara yang benar-benar kumuh. Waktu ditanya kenapa, dia mengatakan saya mengikuti Amirul Mukminin. Langsung dipanggil orang tersebut, ditanya kenapa kamu memperlakukan diri kamu seperti ini. Dijawab, ya Amirul Mukminin, saya mencontoh kamu. Beliau mengatakan, beda antara kamu dengan saya. Saya pemimpin kaum muslimin. Kebanyakan dari mereka hidup papa menderita dalam kemiskinan. Kalau saya hidup seperti kehidupan orang-orang yang mampu dan kaya, maka putuslah harapan orang-orang miskin. Tapi saya hidup seperti ini agar orang miskin dalam kemiskinan mereka terhibur. Ternyata Amirul Mukminin hidup serupa dengan mereka. Jadi di saat seorang menjadi pemimpin, kehidupannya betul-betul harus diperhatikan karena menjadi sorotan dan contoh. Ustadz saja gaya hidupnya akan dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya. Seperti orang-orang yang mengidolakan Michael Jackson, hatta pakaiannya, rambutnya, gayanya seperti Michael Jackson. Betul tidak? Yang mengidolakan katakan pemain bola seperti Maradona atau siapa saja, subhanallah dalam banyak hal. Bukan hanya foto-fotonya, sampai gaya-gaya bahkan berpakaian pun berusaha untuk dicocokkan dengan apa? Idolanya. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat dikatakan yamutul mar'u ala ma asha alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Seorang akan mati tergantung kebiasaan hidupnya. Dibangkitkan tergantung bagaimana keadaan dia mati. Nah, orang kalau punya kecintaan, kecondongan kepada kemaksiatan, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan maksiat. Dibangkitkan juga seperti keadaan. Nah, kalau dia hidup gemar bersuling, di saat dia meninggal dunia kemungkinan dia mati dalam keadaan menyuling juga besar kan? Nanti begitu dibangkitkan pun sebagaimana keadaan matinya. Seperti ada seorang memiliki diskotik, kafe, melakukan ekspansi kemana-mana tempat. Subhanallah, dia meninggal dunia ketika dia sedang melakukan ekspansi pengembangan usahanya. Jadi alangkah indahnya kalau seandainya kita dalam mencintai sesuatu, mencintai yang sejalan dengan keridhaan Allah, yang meningkatkan akhlak kita, yang memperbaiki kualitas diri kita. Pembicaraan kita juga menjurus ke arah keadilan, membela hak-hak masyarakat. Kemudian berjalan di tengah masyarakat dengan penuh ketawaduan. Kalau kita mengendarai mobil, apa susahnya kita buka kaca mengucapkan salam pada orang-orang yang berjalan. Sampai Nabi mengatakan, yusallim ar-rakib al-mashi wa yusallimul mashi al-jalis. Orang yang berkendaraan memberikan salam pada orang-orang yang berjalan. Yang berjalan memberikan salam pada orang-orang yang duduk. Bukan jalan di tengah-tengah kampung dengan angkuh dan sombong. Jadi kita lihat orang yang diberikan keutamaan seharusnya mengingat orang-orang yang dibawa bersikap baik, berkata mulia. Kalau seorang memberikan hadiah tapi dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak sebanding dengan orang yang selalu berkata baik walaupun tidak memberikan apa-apa. Betapa indahnya dia memberi, dia berkata baik, memuliakan orang-orang yang diberikan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita. Kita berharap media kita ini Rasil, bukan hanya sekedar menjelaskan teori-teori dalam beragama, tapi betul-betul menunjukkan kepedulian terhadap betul-betul masyarakat, menampung keluh kesah mereka, mengingatkan umat untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan, terjadi peningkatan dalam kualitas beragama kita insya Allah secara baik. Bukan sholatnya semakin banyak, puasanya semakin banyak, tapi akhlaknya semakin buruk. Tapi kita berharap antara sholat kita, demikian pula peningkatan puasa kita berbanding lurus dengan amal-amal soleh kita. Amin. Insya Allah. Ustadz, Ana minta untuk penutup, Ustadz doain juga Ustadz, jangan sampai umat Islam ini bersatu cuman
dalam gerakan melawan penista agama, tapi umat Islam terus bersatu untuk yang lain-lainnya Ustadz. Jangan kafahnya cuma satu titik aja Ustadz. Masya Allah. Kalau gitu kita baca Al-Fatihah sama-sama, kemudian kita berdoa mohon pada Allah Ta'ala untuk dapat menyatukan hati kaum muslimin insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina walau tarfata 'ain. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ya Rabbana aslih umur al-muslimin. Allahumma alif ya Rabbana baina qulubil muslimin. Allahumma wahhid sufufana wa alif ya Rabbana wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa lumma sya'thana waj'alna ya Rabbana ummatan wahidatan na'buduka wa la nusyrika bika syai'a na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar wa nuhafidhu ala hududika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik Iwan dan Akhwat, kita telah dengarkan tadi dialog pagi dengan tema hidup dalam Islam bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Heri Nurdi, dan Uncle Firman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Baik, kita akan jumpa lagi pada dialog pagi berikutnya. Saya Muhammad Krisna, Haidar, Andri Seruput, dan juga Fajar mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salamun